Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu وعج جوده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون والمؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menghimpun kita di tempat yang suci ini,
yang telah mentakdirkan kita di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Salawat ma'assalam senantiasa kita sanjungkan atas junjungan alam Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, Rasul termulia, penolong dan pemberi syafaat. Yakhruju minadz zulumati ilan nur, yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang penuh cahaya. Sungguh besar keagungan-Mu ya Allah, yang telah menjadikan hari raya Idul Fitri ini bagi umat Islam di seluruh dunia, dimanapun adanya, dari masyrik hingga ke maghrib, dari belahan bumi barat hingga belahan bumi timur, menjadi hari yang bertabur dengan sejuta kenikmatan dan kebahagiaan. Hari ini merupakan hari kemenangan bagi umat Islam di alam raya ini, setelah melewati perjalanan panjang 1 bulan melalui ibadah ritual secara lahiriah jasmaniah dan secara batiniah ruhaniyah. Puasa, zakat, sedekah, tarawih, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, bersabar membelenggu diri dari nafsu syaitania. Kita rayakan Idul Fitri kali ini dengan perasaan gembira dan sukacita. Tentunya kita tidak lupa diri dan melampaui batas. Kita bersyukur dan bertafakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang amat yang maha tinggi dan yang maha agung, Allah Rabbul Izzati, Allah Rabbul Jalal, atas nikmat yang begitu besar, nikmat yang luar biasa yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Wa amma bi ni'matika rabbika fahaddits, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gema takbir, tahlil dan tahmid telah berkumandang ke seluruh hamparan jagat raya. Sepanjang malam agung, sayup-sayup terdengar, pelan-pelan, riuh rendah, mendayu-dayu, bergelombang dan bersahut-sahutan. Irama bedug bertalu-talu mengiringi takbir, tahlil dan tahmid dari setiap musola, masjid, dan menyatu dengan zat Allah. Kalimat-kalimat thayyibah, lafaz-lafaz kebesaran dan keagungan Allah itu telah membuat kita semua luluh dan leleh. Sukma kita bergetar, raga kita yang gagah perkasa, jiwa kita yang membatu menjadi lemah terkulai, terbenam dalam keagungannya. Kalimat-kalimat takbir, tahlil dan tahmid telah menyusup melalui pori-pori tubuh kita, melalui urat nadi kita, rongga dada, dan terus memasuki dinding hati, berkali-kali menyentuhnya, mengusap, membasahi dan membasuhinya, seperti yang kita rasakan saat ini. Pagi ini begitu tenang, jiwa kita terasa sejuk, bersih dan bening. Gema takbir itu seolah-olah memanggil kita untuk kembali pulang ke peraduannya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menyatu dalam keesaannya, merapat hangat dalam pelukannya dan dekapannya yang tak bertara. Kita mengakui sekian lama kita menjauh dari Allah, menjolimi diri kita sendiri, hidup dalam gelimang dosa. Sungguh betapa kelamnya hidup di masa lalu, sungguh betapa coreng-morengnya lembaran-lembaran hidup kita di masa dahulu. Pagi ini kita datang lagi, pagi ini kita kembali lagi duduk bersimpuh malu di pintu keagungannya, berlutut dan berdoa memohon segala keampunannya.
Tidak ada yang gagah perkasa di hadapan-Mu ya Allah. Tidak ada yang berpangkat atau memiliki bintang kehormatan. Kita semua sama, berada dalam satu barisan, berada dalam satu himpunan. Kita menyadari kita bukanlah siapa-siapa, kita bukanlah apa-apa di hadapannya. Kita sirna mendebu, sia-sia mengabu. Dosa kita seperti butir-butir pasir di laut, sungguh banyak dan tak terhitung jumlahnya. Gunung pun rasanya tak sanggup untuk memikulnya, karena begitu besarnya dosa-dosa kita. Air laut pun rasanya tak cukup untuk mencukupinya, mencucinya, karena begitu banyak dosa kita. Ilahi, lasturil firdausi ahla. Aku tidaklah pantas untuk menghuni surga ya Allah. Wala aku alam naril jahimi. Tapi ya Allah, aku tidaklah kuat untuk tinggal di neraka. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Maka ya Allah, terimalah taubatku dan ampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Maka sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang Idul Fitri yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang sejuk dan teduh ini, dalam suasana hati yang tenang dan damai, kita jadikan momentum atau kesempatan hari raya Idul Fitri ini sebagai muhasabah, sebagai perenungan dan introspeksi, melihat dan bercermin pada kaca pribadi kita masing-masing, mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Paling tidak ada 3 hal yang akan kita jadikan hikmah di hari raya Idul Fitri ini sebagai tonggak di hari-hari kita yang akan datang. Yaitu yang pertama, kita jadikan hari raya Idul Fitri sebagai momentum kesadaran kita. Yang kedua, kita jadikan hari raya Idul Fitri ini sebagai momentum untuk melakukan sebuah perubahan kebaikan. Dan yang ketiga, kita jadikan hari raya Idul Fitri ini sebagai momentum untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang Idul Fitri yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita jadikan hari raya Idul Fitri ini sebagai momentum kesadaran untuk kita semua. Kesadaran diri secara totalitas terhadap perasaan, perkataan dan perbuatan yang telah sekian lama mengendap menjadi sifat buruk, sifat yang tidak terpuji dan perilaku yang tercela. Betapa kita tidak menyadari bahwa selama ini, mungkin jauh di masa lalu, sifat dan perilaku kita sangatlah buruk. Sifat-sifat buruk itu yang telah berkarat dalam diri kita, diantaranya yaitu sifat ananiah, hasud dan ghibah. Sifat ananiah atau sifat egois adalah sifat keras kepala, sombong dan tidak peduli terhadap orang lain, mengikis habis dan membuang jauh sifat ananiah atau sifat egois tersebut. Dalam lapar ketika berpuasa, ada suara-suara perut orang miskin. Dalam haus dahaga puasa, ada bunyi nyaring kerongkongan orang-orang kafir. Dalam haus dahaga puasa dan bunyi ada kerongkongan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dalam letih lelah puasa dan bayangan wajah anak-anak yatim, mereka berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dalam hari-harinya yang panjang, ikat pinggang celana mereka terkendur akibat menahan lapar, tidak makan dan tidak minum. Ironisnya kita tahu dan mengetahui, namun luput dari perhatian kita. Masih banyak lagi di sekitar kita mereka yang hidup dalam keterbatasan dan kekurangan. Mereka kekurangan gizi, badannya kering, kurus telanjang,
mereka tidak bermimpi untuk memakai pakaian bagus seperti bagusnya pakaian kita pada hari raya Lebaran ini. Mereka tidak memiliki tempat tinggal, sembarang saja mereka merebah. Seperti melata mereka hidup, berlayar, berjalan, menyusuri dari waktu ke waktu. Cita-citanya sangatlah sederhana, mereka ingin mendapat makan hari ini. Cita-cita itu jauh lebih indah dari segalanya, karena penderitaan yang panjang boleh jadi sebagian mereka telah menutup takdirnya. Mengapa mereka dilahirkan kalau hanya untuk hidup dalam kesengsaraan, dalam keputusasaan dan kelemah imanan? Mereka berpikir lebih baik mereka mati daripada hidup menderita dan menjadi sampah bagi orang-orang seperti kita. Di hari raya Lebaran ini, mari kita berbagi kebahagiaan dengan mereka. Jangan malu memberi yang sedikit, karena memberi yang sedikit jauh lebih baik daripada tidak memberi sama sekali. Jangan ragu memberi yang banyak, karena semakin banyak memberi, semakin banyak pula balasan pahala yang Allah berikan kepada kita. Memberi atau bersedekah bukanlah berpangkal dari banyak atau sedikitnya harta yang dimiliki, akan tetapi bersandar pada kerelaan atau kemurahan hati untuk berbagi dengan mereka. Banyak orang yang kaya tapi pelit, namun tidak sedikit orang yang sederhana hidupnya namun murah hatinya untuk berbagi. Rasulullah Muhammad SAW adalah figur sentral semua manusia, teladan bagi kita semua. Beliau hidup dalam kesederhanaan dan kebersahajaan. Beliau yatim ketika datang ke dunia ini, yatim piatu ketika ia kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berhati mulia dan mengasihi terhadap sesama. Beliau sangat mencintai dan menyayangi anak-anak yatim. Suatu kisah yang sangat mengharukan kita semua. Suatu ketika di hari raya Lebaran seperti ini, Rasulullah Muhammad SAW, beberapa anak menangis terpisah dan menyendiri dari teman-temannya. Tidak seperti teman-temannya yang lain di hari raya seperti ini, tertawa riang, gembira, bercanda dan bermain di halaman. Mereka hanya menatap termenung dari kejauhan. Rasulullah SAW mendekatinya, lalu bertanya kepada anak itu, "Kemana ayahmu, nak?" Anak itu tampak terlihat murung, hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja, tidak menjawab dengan sepatah kata pun. Rasulullah bertanya kembali, "Kemana ibumu, nak?" Anak itu pun tidak menjawabnya. Anak itu malah berkaca-kaca sambil menggigit bibirnya menahan keharuan. Ternyata anak itu anak yatim piatu. Tidak ada bapak tempat meminta, tidak ada ibu tempat mengadu, tidak ada rumah tempat berpulang, tidak ada hidangan lezat di meja makannya. Sungguh suatu kenyataan yang sangat memilukan. Mereka anak-anak yatim yang hidup terlantar dan terlunta-lunta. Rasulullah SAW menangis. Rasulullah segera bergegas lalu merangkulnya, memeluknya erat-erat, seakan-akan tidak akan ingin melepaskannya. Sambil menangis dia mengusap kepalanya. Rasulullah bertanya kepada anak itu, "Maukah engkau menganggap aku Rasulullah sebagai ayahmu, nak? Aisyah sebagai ibumu dan Fatimah sebagai kakakmu?" Begitulah Rasulullah SAW sangat menyayangi mereka. Mari kita berbagi dengan mereka. Mari kita kikis habis sifat anania atau sifat egois dalam diri kita. Kita harus peduli dengan mereka, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Mereka juga adalah bagian dari diri kita. Hadirin kaum muslimin, sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, mungkin juga luput dari ingatan kita karena memang jauh dari pandangan kita. Saudara-saudara kita seiman seagama yang ada di Palestina, mereka tidak bisa merayakan hari raya Idul Fitri seperti kita. Mereka telah kehilangan tempat tinggal, mereka telah kehilangan anak, mereka telah kehilangan ayah, mereka telah kehilangan semuanya. Sampai pada akhirnya kita doakan agar Allah memberikan kemenangan kepada mereka semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sifat buruk atau penyakit hati yang lain yang terdapat pada diri kita yaitu sifat hasud.
Hasud artinya dengki terhadap orang lain, tidak senang melihat orang lain senang, atau sebaliknya susah melihat orang lain senang. Kita menyadari penyakit yang disebut hasud ini amat sulit untuk dihilangkan dalam diri kita. Padahal hasud atau perasaan dengki terhadap orang lain itu akan merusak amal kebaikan kita, seperti halnya api melumat atau menghabiskan kayu bakar. Apalah artinya bertanam tebu di bibir, artinya berkata-kata manis di hadapan orang lain, padahal hatinya mendengki, berpura-pura baik, sementara kedengkian menipu dirinya sendiri. Buah yang manis memang biasanya berulat. Orang yang berkata-kata manis biasanya kamuflase atau menyimpan kebohongan, seperti dalam ungkapan telunjuk lurus kelingking berkait, ada aku dipandang hadap dan tak ada aku dipandang belakang. Mulutmu berkata begitu, tapi hatimu tidak. Lain di mulut, lain di hati. Inilah yang disebut munafik. Tidak ada kesamaan antara kata dengan perbuatan. Bahkan lebih tragis lagi, bersikap licik yang membabi buta, menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Astagfirullahaladzim. Kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin sidang Idul Fitri yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita tidak menyadari atau mungkin saja secara menyengaja seringkali kita melakukan ghibah. Ghibah artinya menggunjing atau membicarakan aib atau kejelekan orang lain. Setiap manusia pasti memiliki aib atau celah atau kekurangan pada dirinya. Hal itu sangat manusiawi dan wajar. Sebaiknya aib, celah atau kejelekan orang lain kita tutupi atau tidak usah dibicarakan di hadapan orang lain, karena akan menimbulkan rasa malu yang luar biasa. Manusia adalah makhluk yang sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, tetapi kesempurnaan manusia itu terletak pada ketidaksempurnaannya. Manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan manusia sekaligus menjadi kekurangannya, begitu sebaliknya kekurangan manusia sekaligus menjadi kelebihannya. Kita harus menyadari selama ini Allah telah menutupi aib-aib kita. Seandainya saja Allah tidak menutupi aib-aib kita, kita bukan saja tidak berarti apa-apa di mata Allah, tetapi di hadapan manusia pun tidaklah berguna. Kebanyakan manusia memandang rendah kepada orang lain dan menganggap dirinya sempurna dan superman. Seperti kata peribahasa, bintang di langit dapat dibilang, tapi arang di muka ia tak tahu. Semut di seberang lautan jelas tampak kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidaklah kelihatan. Begitulah sebenarnya yang terdapat atau yang dapat menilai dari begitulah sebenarnya yang dapat menilai diri adalah orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua, kita jadikan hari raya Idul Fitri ini sebagai momentum kita untuk melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dari sisa waktu hidup kita. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan esok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumu khairan min amzihi fahuwa rabihun, wa man kana sawa'un min amsi fahuwa maghbunun, man kana yaumuhu sarrun min amsi fahuwa mal'unun." Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang itu sangatlah beruntung. Dan siapa orang yang sama saja hari ini dengan kemarin, maka orang itu akan merugi. Dan siapa orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka orang itu sangatlah terkutuk. Prestasi ibadah yang telah kita raih, kita pertahankan dan kita harus tingkatkan lagi. Mungkin kita merasakan bahwa hidayah dari Allah baru saja ada atau baru datang pada pagi ini. Sekian lama hidup dalam kelaman dan kegelapan tanpa ada cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan, mohon perlindungan kepada Allah agar cahaya hidayah yang ada dalam diri kita tetap ada ataupun tidak hilang. Sangatlah sulit mencari hidayah yang hilang. Ini terjadi pada siapapun. Saudara hadirin kaum muslimin sidang Idul Fitri yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Sungguh merugilah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah ataupun orang-orang yang disesatkan oleh Allah.
Kita diibaratkan seperti hewan ternak, bahkan dianggap lebih sesat lagi karena telah lalai melaksanakan kewajibannya. Berhati tetapi tidak mengerti, bermata tapi tidak melihat, bertelinga tapi tidak mendengar. Selama di bulan suci Ramadan, kita termasuk orang-orang yang lalai untuk berlomba melaksanakan kebajikan. Kita tidak mendirikan sholat, kita tidak bertarawih, kita tidak bertadarus Al-Quran, tidak bersedekah, bahkan telah membuang rasa malu, menjadikan muka kita sebagai topeng tanpa merasa bersalah dan berdosa, makan dan minum saat orang lain tengah berpuasa, berjalan melenggang sambil mengepulkan asap rokok. Bila ada setitik hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala pagi ini, di hari raya ini, belumlah terlambat karena napas belum di tenggorokan. Kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, mohon segala keampunan. Pintu keampunan Allah seluas langit dan bumi. Janganlah seperti keledai terjerumus pada lubang yang sama, mengulangi kesesatan setelah mengalami kesesatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, mari kita jadikan hari raya Idul Fitri sebagai momentum kita untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan, meminta maaf dan memberi maaf sama mulianya. Kita semua sama, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Tak akan ada gading yang tartak, tidak ada yang sempurna dalam diri manusia. Al-insan mahallul khata wan nisyan. Manusia itu ada tempatnya hilaf dan salah. Kesalahan itu terjadi karena tingkah laku perbuatan atau karena ucapan perkataan. Terkadang kesalahan karena ucapan jauh lebih menyakitkan. Manusia menyimpan dendam amarah sampai bertahun-tahun. Bila pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, namun bila kata-kata melukai hati, kemana obat tidak dicari. Tidak ada gunanya menyimpan dendam amarah berlama-lama. Janganlah karena kebencian membuat kita berbuat tidak adil. Rasa sombong, angkuh, congkak yang berlebihan, tidak mau meminta maaf, apalagi memaafkan, bahkan bertindak secara zalim. Sebaiknya jemari telunjuk kita lebih pantas dan lebih banyak diarahkan atau ditudingkan pada diri kita, agar lebih banyak mawas diri dan berintrospeksi. Hati kita telah lama berkarat, hati kita telah lama membatu, bahkan membeton bertahun-tahun. Jangan biarkan diri kita berada dalam kesesatan. Mari kita lebur kekerasan hati kita, kita cairkan hari ini dengan air hayat yang kita peroleh dari telaga ilahi. Menebarkan senyum kepada orang lain, menebarkan senyum kepada banyak orang dengan tulus adalah ibadah. Mari kita akhiri perseteruan, persengketaan atau perselisihan di antara kita. Tasaffahu yadhhabul ghillu an qulubikum. Berjabat tanganlah kamu, karena dengan berjabat tangan akan menghilangkan dendam kesumat di antara kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura fawqa salasa layalin yaltaqiyan fayuridu hadza wa yuridu hadza. Artinya tidak dihalalkan atau diharamkan bagi orang-orang muslim berselisih lebih dari 3 hari, saling membuang muka begitu bertemu, dan yang terbaik di antaranya adalah memulainya dengan salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari raya Idul Fitri, bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua, temui dan jumpai mereka baik secara langsung maupun dengan cara tertentu. Mohon ampun dan keriduannya. Amatkah celaka bagi anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Durhakalah bagi anak-anak yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Ridallah fi ridul walidain wa suqtullahi fi suqtul walidain. Ridha Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah disebabkan karena murkanya kedua orang tua. Sungguh tak bernilai pengorbanan kedua orang tua kita, bagai sang surya menyinari dunia. Mari sejenak kita renungkan bersama. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah putus kasih sayang dan cintanya, tidak pernah menghitung dan selalu memberi apa yang kita pinta. Jiwa dan raganya telah dipersembahkan untuk kita, anak-anaknya. Keringat dan air matanya telah habis terkuras karena kita. Seorang ayah telah bekerja keras hingga rapuh tulang belulangnya. Tarikan napasnya tersengal-sengal karena penderitaannya yang panjang. Guratan kening tanda lelah telah membekas di wajahnya, sehingga mereka tampak kelihatan lebih tua dari usianya.
Begitu pula seorang ibu, ia adalah wanita mulia di muka bumi ini. Seorang ibu telah mengandung kita selama 9 bulan dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Kemudian seorang ibu mempertaruhkan jiwanya, melahirkan anak-anaknya antara hidup dan mati. Lalu ibu meletakkan tubuh kecil kita yang merah dan mungil di sampingnya. Dari ujung-ujung jemari tangannya yang lembut dan memancarkan cahaya, ibu menyeka air mata kita tatkala kita menangis. Ia membelai ubun-ubun kita tatkala kita gundah gulana. Pelukannya yang hangat dan damai masih terasa hingga kini. Putih cintanya, abadi kasih sayangnya. Cinta dan kasih sayang mereka sepanjang jalan, sedangkan cinta kita dan kasih sayang seorang anak hanya sepanjang jalan. Karena dan demi anak-anaknya, ayah dan ibu menjalani kepahitan hidup dengan ketabahan dan senyuman. Mereka telah menghantarkan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang sukses dan berhasil. Dharma baktikan kepada mereka sebagai balasan atas keagungan dan kemuliaan cintanya. Ya Allah, hamba belum dapat berbakti kepada mereka, ya Allah, sedangkan saat ini mereka telah tiada. Mereka telah meninggalkan kami untuk selama-lamanya ke hariban-Mu, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini kita telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Kita tidak tahu apakah kita akan dapat berjumpa kembali dengan Ramadan berikutnya. Tidak ada satupun yang dapat menjamin dan meyakinkan tentang kematian. Kita boleh saja memilih semangat hidup untuk 1000 tahun lagi, namun dada kita terlalu rapuh untuk bisa bertahan terus dalam hidup ini. Kita telah cukup diingatkan dengan kenyataan bahwa orang-orang yang amat kita cintai, yaitu ibu, ayah, sanak famili, dan handai tolan, tahun yang lalu masih bersama-sama dengan kita, bercanda dan bercengkrama di hari raya seperti ini. Saat ini mereka telah tiada, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kita hanya bisa mengenang kehidupannya dalam suasana hati yang pilu dan menyayat. Bersiaplah untuk menunggu giliran. Mungkin kita juga akan segera menyusul mereka ke alam baka menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Siapapun kita, tiada menak, tiada cacah, tiada si miskin papa, tiada pula si kaya raya. Semua sama akan mengalami kematian. Menjadi seobat tubuh yang tak berguna dan terlupakan orang, terbungkus dengan kain kafan, tertimbun dengan tanah dalam lubang kubur yang gelap gulita. Tidak ada seorang pun yang menemani. Hanya orang-orang hanya sampai mengantarnya ke pemakaman. Tidak ada bekal yang dapat dibawa ke alam kubur kecuali amal ibadah kita di dunia. Selamat jalannya Ramadan. Rindu kami dapat kembali berjumpa denganmu. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, terimalah seluruh amal ibadah kami di bulan suci Ramadan ini dengan keriduan-Mu, ya Allah. Jadikanlah pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang indah dan hari yang sangat indah nanti di hari kiamat nanti. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan khutbah hari raya ini, dan semoga menjadi bahan renungan, menjadi bahan muhasabah di kita di hari raya seperti ini, dan menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa ja'alana wa iyyakum minal aidin al faizin al maqbulin al maghfurin al marzuqin, wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin al amilin as-solihin al muttaqin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمئانة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.